Baik, hari ini kita bersama Bang Yani yang juga ketua Partai Nasdem Kabupaten Merangin, dan hari ini alhamdulillah terpilih lagi Bang ya. Ya, terpilih periode kedua. Untuk periode kedua anggota DPRD Merangin. Nah, Merangin ini pilkada nanti 2024 November 2024 kan udah mulai bergulir gitu Bang. Nah, tentu Nasdem hari ini membuka peluang ya, untuk pencalonan bakal Bupati Merangin dengan Wakil Bupati Merangin. Nah, sejauh ini seperti apa proses Bang untuk di Nasdem? Terima kasih atas jumpa pada sore hari ini. Ya, seperti disampaikan, saya adalah Ketua DPD Partai Nasdem Merangin. Tentu dari awal menyikapi pilkada ini kan berawal dari pileg dulu. Dari pileg itu di Nasdem itu kan ada target 3 itu harus kita sukseskan di awalnya, yaitu sukses pilpres, sukses pileg, sukses pilkada. Nah, namun koalisi Nasdem di pilpres tidak berhasil, di pileg khusus Kabupaten Merangin kita alhamdulillah sukses. Yang dulunya kita dari 3 kursi menjadi 4 kursi. Yang sebelumnya kita Bertambah 1 kursi ya, ya. yang sebelumnya kita 14.000 di pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2004 kita dapat 21.000 lebih. Intinya kan menambah dari sisi tingkat pemilihan terhadap Partai Nasdem. Nah, tentu ini kan menyangkut pilkada, seperti ditanya kandidat tadi, pilkada 2024. Nasdem hari ini dengan 4 kursi tentu memiliki tingkat bargaining yang tentu ini kan harus kita pikirkan matang-matang. Ya. Karena pilkada itu harus kita ingat, pilkada cuma sekali dalam rentan waktu 2004 hingga 2029. Ini nggak ada pilkada lagi setelah itu. Jadi kita tidak mau tidak mau gagal dalam pilkada ini. Ya. Tentu kita harus bisa membawa sukses di pilkada dan akan berdampak sukses pada pemilu berikutnya. Nah, karena hasil pilkada itu akan berdampak positif bagi partai untuk pemilu 2029 akan datang. Jadi kita berpikirnya lompatannya harus jauh. Nah, lalu di pilkada ini hiruk pikuk pilkadanya memang seperti itu lah. Yeah. Sekarang tahap pengambilan pemulir Nasdem sudah lewat. Yeah. 1 sampai tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei 2024 yang lalu. Kemudian tahap pleno di tingkat kabupaten sudah, pleno di tingkat provinsi sudah. Nah, sekarang tanggal 4 Juni kita akan plenokan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di Jakarta. Untuk penentuan meneruskan nama-nama yang mengembalikan pemulir. Untuk penentuannya plenonya nanti di DPP. Ini baru memplenokan orang yang mengembalikan pemulir di Partai Nasdem. Kalau penetapan rekomendasi itu sudah menjadi wewenang penuh Dewan Pimpinan Pusat. Itu rentan waktunya mungkin nanti di 1 Agustus hingga masa pendaftaran ke KPU itu tanggal 27 Agustus. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini sudah berapa orang yang daftar untuk di Nasdem? Posisi calon bupati atau wakil bupati? Awalnya itu di Nasdem yang mengambil pemulir itu 16 orang. 16 ya. 16 orang mengambil pemulir, 15 sebagai calon bupati, 1 orang sebagai calon wakil bupati. Nah, dari 16 yang mengambil pemulir itu ada 13 yang membalikan. 13 membalikan itu ada 1 yang membalikan dalam bentuk sebagai calon wakil bupati, itu saya sendiri. Dan 12 orang mengembalikan sebagai calon bupati. Ada Herman Effendi, ada Asri Awakas, ada Azren, ada Handayani, ada Syukur, ada Pak Jarman, kemudian ada Juanda, dan 1 orang wakil bupati itu saya sendiri. Tadi kan Abang menyebutkan ada 3 yang tidak mengembalikan formulir. Jadi ada enggak alasan kenapa tidak mengembalikan formulir? Mungkin dari tim sukses atau penghubung kan dari
bakal calon bupati tersebut. Ada ndak alasan dari ketiga orang tersebut untuk mengembalikan formulir atau alasan-alasan tertentu? Ya, ada dari pihak Muzakir. Pak Muzakir tidak dapat memilih formulir, oleh itu dikonfirmasi dengan bersangkutan kayaknya tidak lanjut. Kemudian ada Yoko Wahyono, itu persoalan waktu, beliau minta tunda waktu 1 hari lagi untuk masa pengolahan formulir dengan segala kesiapan beliau, tapi yang karena kita tahapan tidak boleh mundur. Kemudian ada Ishar Majid, beliau mengkonfirmasi tidak jadi balikan. 3 orang itu yang tidak. Termasuk Ishar Majid. Ishar Majid kan sendiri sebagai apa namanya, kader Nasdem, Beliau tidak mengembalikan formulir. Beliau dewan terpilih untuk provinsi Jambi Dapil 3 Merangin Selangun. Dia kader kita yang tadinya kita berharap beliau mengembalikan. Tapi ini kan sebuah sikap politik, tentu beliau punya pertimbangan. Jadi ini Bang, ada yang menarik lagi hari ini kan, ada isu Bang Yani selaku pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Merangin duet dengan Pak Nalim. Isu-isu yang berkembang hari ini itu seperti apa Bang? Apakah memang ini benar-benar terjadi atau seperti apa? Dari kesiapan Bang Yani sendiri seperti apa? Ya karena di politik ini kan dia berdinamika, semuanya kan mengalir. Kalau hari ini orang melihat Nalim Yani cocok, mungkin satu sisi sudut pandang orang bisa cocok. Ada juga satu sisi Syukur Yani cocok, ada juga cocoknya. Nah, saya sebagai ketua DPD yang sudah mengambil politik jalur perjuangan, tentu tugas kita di sini kan menyiapkan diri. Saya sudah separuh dari umur saya ini saya berkiprah di politik. Hari ini umur 25 tahun. Saya mulai terjun politik umur 22 tahun. Jadi setengah dari umur ini sudah terjun ke politik. Dengan posisi sebagai ketua DPD, partai 4 kursi, dewan terpilih periode kedua, dengan pengalaman politik yang kita miliki. Dan ini kan juga bisa menjadi apa namanya, daya tarik mungkin bagi calon-calon bupati. Mengapa tidak kita lirik ketua Nasdem langsung? Gitu. Atau saya mendaftar di partai saya sendiri sebagai wakil bupati yang tidak mengganggu kompetisi kawan-kawan calon bupati yang merebut rekomendasi partai Nasdem. Dan ini kan bagian dari strategi kita bagaimana membawa Nasdem itu besar. Kita langsung mengusung kader kita sendiri. Jadi hari ini kan kita tidak mau lagi terjebak dalam politik pragmatis. Kita harus berpikir politik jangka panjang. Seperti saya bilang tadi, pilkada sekali, kemudian kita pemilu lagi di 2029. Mungkin dengan jabatan kita sebagai wakil bupati bisa mendongkrak perolehan suara, perolehan kursi Nasdem di pemilu yang akan datang. Karena politik itu kan tentu orientasinya ke kekuasaan, legislatif, eksekutif. Nah, di daerah itu kan jabatan tertingginya anggota DPR, bupati dan wakil bupati. Jadi kalau hari ini ada politisi yang tidak punya kecenderungan kayak situ, ya diragukan juga politisinya. Jadi alasannya seperti itu. Berarti hari ini masih terbuka ya untuk siapapun, gitu. Misalnya Syukur mau lirik, bisa saja terjadi, ya Pak ya. Karena hari ini Nasdem belum memutuskan sebuah rekomendasi, karena rekomendasi itu nanti kan berbunyi ke calon bupati dan calon wakil bupati. Nah hari ini kan itu kan belum dapat, belum bisa diklaim. Saya juga belum mengklaim, yang lain juga belum bisa klaim karena tahapannya belum masuk ke situ. Hari ini kita dalam proses survei, karena Nasdem itu survei elektabilitas, kemudian kita tes wawancara kesiapan kandidat itu sendiri, kemudian kita ada tes wawasan kebangsaan, kita lihat, kita ukur kemampuan personality dari sang calon itu sendiri. Nah, Nasdem baru masuk ke tahap itu. Masih panjang proses Bang ya. Karena prosesnya masih panjang. Kini bulan sebentar lagi Juni, Juli, Agustus ada kurang lebih 70 hari. Ada kurang lebih 70 hari sampai ke tahap rekomendasi. Jadi semuanya bisa aja berubah. Kalau hari ini di lapangan Nalim Yani ini cocok nih.
ini kan keinginan publik. Yani Syukur juga cocok nih, juga harapan publik. Jadi kalau saya semuanya menyikapi itu positif thinking. Jelas orang punya itikat baik. Nah, kita sebagai pelaku politik yang penting melangkah ke arah tujuan. Ini yang penting bagi saya. Siapa ya? Sebagai Siapapun siap ya. sebagai petugas partai harus menyiapkan diri. Siap. Ya. Untuk petugas partai. Iya. Konsekuensi menjadi orang politik ya harus seperti itu. Iya. Ya kan? Artinya kan udah siap semuanya kan, apalagi Ada yang- selaku pimpinan Ada ya, Bang, ya. yang menyampaikan, Bang, itu konsekuensinya harus mundur ya. Pilihan harus seperti itu. Kita memilih sebagai anggota DPR, tinggalkan mimpi untuk jadi wakil bupati atau bupati. Kalau kita ingin jadi wakil bupati atau bupati, ya tinggalkan. Ini kan amanat undang seperti itu. Harus mundurkan diri ya harus mundur. Dan inilah kena kita harus dihadapi dengan pilihan ya, terima konsekuensi. Berarti kalau nanti di KPP memutuskan Bang Yani wakil Ya. siap Insya Allah dengan semua konsekuensi Bang ya, mundur Insya Allah siap, siap semua. dengan segala konsekuensinya, siap dengan jaringan yang ada. Mungkin ada apa namanya Bang, yang disampaikan terkait proses pendaftaran pencalonan atau wakil Bupati Merangin, pencalonan bupati dengan wakil Bupati Merangin, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya, baik, terkait dalam proses penjaringan calon bupati dan calon wakil bupati di Pilkada serentak Kabupaten Merangin 2024 ini, alhamdulillah Nasdem sudah melakukan tahapan demi tahap sampai nanti pada proses rekomendasi itu diterbitkan. Nah, untuk itu kepada masyarakat ya kan, kemudian kepada tim, kepada calon yang mendaftar sendiri agar dapat bersabar dengan rekomendasi di keluar partai Nasdem ini, karena tidak ada spekulasi politik di sini, semuanya ikuti tahapan prosesnya berjalan, karena kita adalah partai terbuka, kita menuju partai modern, semua terbuka, semua punya kesempatan yang sama dan tidak ada perlakuan khusus. Oh Yani itu kan kader internal, jangan-jangan nanti perlakuan khusus ke Yani, itu tidak terjadi di partai Nasdem. Intinya semua hari ini yang mendaftar, yang mengembalikan formulir itu sudah kita serahkan semua ya. Sudah kita Oke. perlakukan sama. Untuk provinsi sudah diserahkan, kemudian Ya. termasuk berproses juga di DPP ya.